Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ini ilahum bi ihsanin muddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahu la yafsahillahu lakum wa idza qila ansudu fansudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala detik ini, hari ini, ya, di puasa Ramadan ini, alhamdulillah masih memberikan kesempatan begitu luar biasa. Kita dalam keadaan Islam. Pertama itu adalah keadaan Islam. Mengapa? Karena belum tentu orang yang sudah menjalani hidupnya, ya, dia belum tentu yang mungkin masih keadaan belum beriman kepada Allah. Dan kita alhamdulillah masih bersyukur banget masih diberikan kenikmatan Islam, mungkin dari bangun tidurnya kita, alhamdulillah. Yang kedua adalah kenikmatan iman, mana kita alhamdulillah dalam keadaan puasa ini masih bersemangat beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melalui bimbingan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah iman, kehidupan. Mengapa saya bilang kehidupan? Alhamdulillah di bulan yang penuh berkah ini kita masih diberikan kenikmatan kehidupan, ya. Maka kita manfaatkanlah kehidupan di bulan yang penuh berkah ini, di bulan penuh rahmat ini, di bulan yang penuh ampunan ini. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena belum tentu ada manusia atau enggak, ya, manusia yang masih, ya, dari bulan kemarin sudah menjalani puasa Sya'ban, puasa Rajab, tapi ketika di bulan Ramadan ini ada yang belum bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, makanya dari itu kita dipertemukan di bulan Ramadan ini, kita memanfaatkanlah bulan Ramadan ini sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ya. Bayangkan dengan bulan Ramadan ini seluruh rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Dan yang perlu diingatkan di bulan Ramadan ini adalah setan-setan pada dikurungin sama Allah. Jadi nggak ada tuh gangguan setan. Maka kalau kita malas beribadah di bulan Ramadan, malas membaca Al-Quran di bulan Ramadan, berarti yang salah itu bukan Allahnya yang mengurungkan setan di neraka, tetapi mungkin diri kitanya yang benar-benar salah dalam beribadah di Ramadan ini. Maka dari itu makanya amalan yang paling utama di bulan Ramadan yaitu yang pertama adalah amalan yang wajib, yang kedua itu adalah amal sunnah, itu adalah afdol zikri, yaitu membaca Al-Quran. Mengapa membaca Al-Quran? Kata Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falau hasanah bi asyra amsalihah. Barang siapa yang membaca kitabullah Al-Quran, ya, dia membacanya, dia akan mendapatkan kebaikan. Dan kebaikannya itu dia mendapatkan 10 kebaikan. La aquli alif lam, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi Nabi mengatakan
alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan antum, 3 huruf ini menjadikan 10 kebaikan ketika kita membaca Al-Quran. Alif lam mim, 30 kebaikan. Dan di hadis qudsi mengatakan lagi bahwa ketika di bulan Ramadan itu dilipat gandakan lagi. Dari 10 kebaikan dilipat gandakan lagi 10 kali lipat. Berarti udah 30 berapa? 30.000. Nah, bayangkan ya. Atau enggak untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim saja. Baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, di mana Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 kalimat. Ya, setiap 19 kalimat itu dilipat gandakan 10 kali lipat di bulan Ramadan ini. Makanya para sahabat Asy-Syidiqiyah TV, ayo kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, dengan melaksanakan perintah Allah yang wajib. Dan yang terpenting yang ini nih, ketiga juga, yaitu amalan sunnahnya yang berupa amalan sunnah yang ketiga itu menonton nih serial tayangan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW di Asy-Syidiqiyah TV. Mengapa saya mengutamakan itu? Karena dengan kita menonton kisah serial sahabat Nabi Muhammad SAW, kita akhirnya bisa meneladani ya suri tauladan dari mereka. Dan perlu diingatkan, sahabat Nabi ya itu melihat Nabi langsung, mengajarkan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka dari itu kita ambil juga sisi positif akhlaknya dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan kali ini insya Allah saya akan membawakan sebuah kisah yang begitu luar biasa, yang dimana ini sahabat Nabi yaitu bernama Miqdad bin Amr dari putra dari Amr bin Sa'ad al-Bahrain. Ternyata Miqdad ini bukan keturunan dari Mekah, melainkan dia lahir di Hadramaut, Yaman. Ya, ketika di Hadramaut, Yaman, ya, Miqdad ini ternyata mempunyai masalah dengan masyarakatnya. Lantas Miqdad ini pindah tinggal di Mekah. Ya, ketika tinggal di Mekah, di situ langsung para ketua ya kaum Bani Quraisy, kaum Bani yang lainnya mengatakan, wahai antum namanya siapa? Miqdad. Antum berasal dari keluarga mana? Dan di situ ternyata Miqdad itu belum mempunyai suku. Karena apa? Karena kan Miqdad itu tinggal di Hadramaut. Maka dari itu akhirnya Miqdad pun bingung ini mau mengikuti ya kaum yang mana, ya Bani keluarga yang mana gitu. Lantas akhirnya di situ Miqdad nggak bisa nih, bingung nih ya mencari keluarganya yang mana, karena keluarganya belum terkenal di situ. Akhirnya Miqdad pun menjadi pelayan dari saudagar Al-Aswad bin Abdul Yaguts. Nah, di sini akhirnya Miqdad pun berganti nama dengan Miqdad bin Yaguts. Nah, ternyata dinisbatkan kepada yang dilayani oleh Miqdad ini yaitu Al-Aswad bin Abdul Yaguts. Akhirnya Miqdad dikenal sebagai Miqdad bin Yaguts ini, Al-Aswad Yaguts. Di masa jahiliyah ia terikat dengan janjinya Aswad Abdul Yaguts untuk diangkat sebagai anak. Nah itu hingga namanya berubah. Akhirnya turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 5, waduhum liabaihim. Nah ayat ini ternyata ya mengaitkan dengan istilah nama anak tidak boleh dinisbatkan kepada nama ayah angkatnya. Ketika itu di zaman Nabi juga, Nabi itu pernah mengangkat seorang anak yaitu Zaid bin Muhammad. Awalnya itu Zaid bin Muhammad ya,
turunlah surat Al-Ahzab ini ayat 5. Ya, Ud'uhum li'abaihim. Allah merintahkan jangan kamu menamai anak yang bukan dari keturunan kamu, lalu anak angkat kamu dinisbatkan di nama kamu, tidak boleh. Akhirnya Nabi Muhammad ketika ayat ini turun, kira Nabi Muhammad beri namanya nisbatnya kepada ayah sebelumnya, ayah kandungnya, yaitu Zaid bin Haris. Ya, dulu awalnya Zaid bin Muhammad karena diangkat oleh Nabi Muhammad sebagai anak angkat. Habis itu karena turun surat Al-Ahzab ini, ayat-ayat ini, akhirnya Nabi Muhammad menggantinya lagi dengan nama Zaid bin Haris. Nah, akhirnya Miqdad bin Al-Aswad ini akhirnya ketika ayat itu turun, akhirnya diganti lagi dengan namanya Miqdad bin Amr. Akhirnya Miqdad bin Amr ini ternyata ketika di masa di daerah Mekah ini, dengan masih banyak orang yang menyembah berhala, banyak yang kaum Quraisy ini masih musyrik, belum percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu akhirnya Miqdad bin Amr ini ternyata masuk Islam, masuk Islam karena berjumpa dengan Nabi. Ketika Miqdad masuk Islam itu, ternyata Miqdad itu adalah orang yang secara terang-terangan melontarkan keislamannya di depan kaum Quraisy. Ternyata ada 7 orang yang menyatakan keislaman secara terang-terangan di depan kaum Quraisy. Nah, ini begitu hebatnya Miqdad itu sang pemberani. Menerang bila dia tuh pengen masuk Islam secara terang-terangan, dia tidak takut terhadap kaum Quraisy. Dia tetap berani saya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad adalah nabi yang benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keberaniannya itu akhirnya ternyata Miqdad bin Amr ini diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk perang Badar. Mana tahu kan antum, perang Badar itu luar biasa, perang Badar yang dimana kaum muslimin itu masih berjumlah cuman 313. Tuh bayangin, 313 melawan kaum Quraisy, kaum musyrikin yang berjumlah 1000 orang. Nah, perang Badar ini awal tuh gimana? Awalnya gara-gara ketidakadilan kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Di saat itu akhirnya perang Badar yang masih jumlahnya orang muslim itu 313, sedangkan kaum musyrikin itu 1000. Nah, ketika itu akhirnya orang muslim itu takut, galau, merenung karena melihat pasukan kaum muslim itu masih sedikit, sedangkan lawannya itu ternyata lebih dari 1000. Bayangin. Akhirnya dengan kegalauan, ketakutan itu, akhirnya Miqdad pun berdiri tegak di atas mimbar untuk menyampaikan pidatonya yang begitu luar biasa. Jadi Miqdad akhirnya menyampaikan, mengobarkan pidatonya tengah-tengah kaum muslimin yang ketakutan dan kegalauan karena melihat musuhnya itu lebih banyak dibandingkan. Akhirnya Miqdad pun berkata, "Wahai Rasulullah, teruslah laksanakan apa yang dititipkan oleh Allah, dan kami akan bersama kami, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah." Kami tidak berkata gitu, ya Rasulullah. Sedangkan kami berkata, pergilah kamu bersama Tuhanmu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, dan kami ikut berjuang di sampingmu. Tuh, Miqdad pun ini pun pemberani. Ternyata dalam sejarah itu Miqdad bin Amr ini orang yang pertama yang selalu melindungi Nabi Muhammad SAW
dari perang apa? Perang Badar, perang Uhud, tapi yang paling terkenal itu perang Badar. Mengapa? Karena Miqdad bin Amr ini ternyata orang yang pertama penunggang kuda yang hebat di zaman Rasulullah. Antum bayangin, penunggang kuda hebat di zaman Rasulullah pertama, Miqdad bin Amr. Akhirnya ya, dengan kata-kata Miqdad bin Amr itu, kaum muslimin pun melihat Miqdad begitu luar biasa menyampaikan pidato tersebut. Akhirnya kaum muslimin pun berpikiran positif bahwa kita mungkin bisa menang karena di dalamnya ada Rasulullah, karena di dalamnya ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan antum bayangin, perang Badar ini ternyata ya mulainya itu di bulan Ramadan. Nah, indah sekali ini. Ternyata kita menceritakan ini ya, mengangkat cerita ini ternyata di bulan Ramadan juga. Ternyata nanti tanggal 17 Ramadan perang Badar itu akan. Nah, ternyata hikmahnya apa nih kita ngambil perang Badar ini di bulan Ramadan ini? Ya ini keberkahan dari bulan Ramadan ini ya. Rahmat Allah, menurunkan rahmatnya di bulan Ramadan ini. Makanya akhirnya dengan 313 kaum muslimin ya yang masih sedikit ya, untuk berperang melawan kaum musyrikin yang begitu luar biasa, ada 1000-an. Tapi ternyata dengan ragu-ragunya kaum muslimin, awal-awalnya ragu-ragu, ketakutan, kegalauan, dengan adanya Miqdad bin Amr ini berpidato sangat lantang kepada kaum muslimin yang lain untuk menguatkan hatinya ya, menguatkan tenaganya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mendoktrin ya, pemikiran yang positif. Akhirnya di perang Badar ini akhirnya kaum muslimin pun menang melawan kaum musyrikin. Nah itu bayangin, 313 dibandingkan sama 1000 kaum musyrikin. Mungkin kalau zaman sekarang kurang yakin, karena 313 itu nggak bakal mungkin menang melawan kaum musyrikin yang jumlahnya 1000. Nah akhirnya setelah itu kita bisa ambil pelajaran dari Miqdad bin Amr ini ya. Ternyata Miqdad bin Amr ini adalah seorang yang pemberani. Jangankan sebelum masuk Islamnya aja, Miqdad bin Amr ini menyatakan keislamannya secara terang-terangan di kaum musyrikin. Lantas apa? Akhirnya Miqdad pun ya, melontarkan lagi, berpidato lagi di perang Badar untuk menguatkan kaum muslimin. Nah, dan Miqdad pun pemberani yang paling awal di depan Rasulullah untuk melindungi Rasulullah. Nah, ternyata kata Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, seorang sahabat Rasulullah, saya telah menyaksikan perjuangannya Miqdad bin Amr sehingga saya lebih mencintai ya Miqdad ini, sahabatnya, daripada segala isi bumi. Wah, Masya Allah. Dia perkataan Abdullah bin Mas'ud ini, ternyata Abdullah bin Mas'ud ini mencintai perjuangannya Miqdad bin Amr sebelum masuk Islam, dan ketika melontarkan keislamannya di kaum musyrikin secara terang-terangan. Lantas sampai ke perang Badar, ternyata Abdullah bin Mas'ud ini kagum cinta terhadap Miqdad bin Amr ya, melebihi segala ya isi di dalam bumi. Ternyata ada lagi kisah dari Miqdad yang mungkin jarang orang tahu. Ternyata Miqdad ini diangkat oleh Rasulullah untuk menjadi gubernur ya, gubernur. Ternyata ketika Miqdad bin Amr ini menjadi gubernur selama 2 tahun doang, selama 2 tahun Miqdad ini merasa bukan tidak pantas, melainkan merasa gak mau jadi gubernur, karena dengan pangkatnya pangkatnya tinggi sebagai gubernur itu, dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
dengan rendah hatinya Mikdad itu, akhirnya Mikdad pun bertanya kepada Rasulullah untuk memberhentikan Mikdad itu sebagai gubernur, karena dengan kemegahan dan pujiannya itu yang sampai ke dia tuh merasa tersinggung, merasa saya tak pantas buat mendapatkan ini, saya mendingan menjadi rakyat biasa, rendah hati. Nah, beda ya dengan zaman sekarang, berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin yang paling atas, tapi tidak didasari dengan keadilan ke rakyat biasanya. Nah, apa hikmah yang kita ambil dari pelajaran dari Mikdad bin Amr ini? Yang pertama, ya, Mikdad ternyata ini adalah orang yang berani, ya. Ketika pemberaninya itu mulainya dari ketika Mikdad ini berhijrah, ya, dari Al-Hadramaut, Yaman, ke Mekah. Ketika di Mekah, beliau tidak mempunyai suku, bani, ya, keluarga. Di situ akhirnya Mikdad pun tetap berani untuk tetap menjalankan kehidupannya di Mekah. Habis itu kira Mikdad menjadi seorang pelayan dulu, ya, pelayan dari Al-Hagos Al-Aswad itu. Akhirnya dinisbatkan dulu namanya Mikdad bin Al-Aswad. Kira turun akhirnya ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Ahzab, akhirnya berubah lagi namanya Mikdad bin Amr. Tetap dia pemberani juga ketika perang Badar. Dari sekian perang Badar, perang Uhud, ternyata Mikdad bin Amr ini penunggang kuda yang sangat pemberani, ya, sangat pemberani untuk pembela agama Islam ini. Dialah orang yang paling pertama ini depannya Rasulullah untuk melindungi Rasulullah. Yang ketiga adalah hikmah dari ngambil pembelajaran Mikdad bin Amr ini adalah ternyata Mikdad bin Amr ini adalah seorang filsuf, pemikiran yang cemerlang. Dengan pemikiran ketika Mikdad bin Amr ini berpidato kepada kaum muslimin, yang dimana kaum muslimin itu masih meragukan, ya, dalam peperangan ini masih ketakutan, kegalauan. Akhirnya Mikdad pun berpidato di situ. Akhirnya Mikdad mempunyai pemikiran yang luar biasa, mempunyai gagasan yang luar biasa. Dengan beraninya, gagasannya, pemikirannya itu cemerlang banget, masya Allah. Nah, kita sini bisa ngambil kesimpulan bahwa kita ambil pembelajaran ini dengan kita di bulan yang penuh berkah ini, ya, bulan Ramadan. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, ya, berjuang juga untuk menjadi orang yang lebih baik lagi daripada tahun kemarin, daripada bulan kemarin, daripada pekan kemarin, daripada hari kemarin, ya. Manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik mungkin, ya. Bisa jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir kita temui, ya, nggak tahu kedepannya gimana. Makanya daripada itu kita memperbaiki di bulan yang penuh berkah ini, ya, dengan semaksimal mungkin. Kayak kata Nabi juga, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan, yang dimana orang-orang kalau misalkan tobat di bulan ini, insya Allah akan diampuni seluruh dosanya, dan ingin berhijrah untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi, insya Allah bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja tausiah pada hari ini. Semoga sahabat Asidikia TV yang menonton, ya, tausiah ini mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang lebih baik lagi daripada tahun kemarin, bulan kemarin, hari kemarin. Manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Kejar terus amalan-amalan yang wajibnya, jangan lupa juga amalan-amalan sunnahnya yang saya udah katakan dari awal saya pembukaan. Nah, itu manfaatkan. Semangat terus buat Ramadan ini untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Unsur man qala wa la tanzur man. Jangan lihatlah siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.